Cek. Halo sobat ini gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa juga mau kasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan yang bilang kemarin nanggung, waduh. Kalau gua lanjut makin nanggung coy. Soalnya dia ada beberapa tahap dulu sebelum klimaks dia nyebar koin itu coy. Jadi kayak gitulah. Oke, yuk kita gaskan dulu lah Shenlang. Yuk langsung aja kita gaskan. Gua mepet nih tag question ini. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shenlang dia telah berhasil membayar seluruh hutang yang dimiliki oleh keluarga Jin. Nah itu adalah sesuatu yang sungguh sangat spektakuler. Tapi apa yang dilakukan oleh Shenlang juga membuat Zhang Choi dia pun menyadari ada sesuatu yang janggal dengan apa yang dilakukan oleh Shenlang. Karena Shenlang tidak menyakiti si bajak laut. Padahal si bajak laut telah berulang kali mengganggu keluarga Jin hingga membuat Zhang Choi dia pun berpikir kalau sepertinya Shenlang akan menyiapkan sebuah panggung yang sangat besar untuk menenggelamkan seluruh bajak laut dan juga keluarga Tang mereka yang telah mengganggu Shenlang. Dan itu membuat Zhang Choi dia pun tahu kalau sepertinya akan ada sebuah hal gila besar yang akan dilakukan oleh Shenlang di dalam waktu dekat, hingga membuat Zhang Choi dia pun tahu kalau ini adalah sebuah kesempatan bagi dirinya untuk dapat bekerja sama dengan Shenlang, mengingat tujuan mereka pun sama, menghancurkan bajak laut dan juga keluarga Tang, mengingat keluarga Tang adalah bangsawan tua lainnya yang memang akan dihancurkan juga oleh kaisar. Namun di sini Zhang Choi dia juga mengatakan kepada putranya kalau sejatinya Nona Xiu dia masih hidup. Nah itu tentunya membuat Zhang Jin dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Apa? Dia masih hidup? Di mana dia? Ujar dari Zhang Jin. Namun di sini Zhang Choi dapat mengatakan dari informan yang dia miliki yang telah diberikan oleh si Nona Chu, mengatakan kalau saat ini Nona Xiu dia ada bersama dengan Qiu Yao, dan itu adalah sesuatu yang sangat membingungkan. Dan dia juga yakin kalau sepertinya Nona Xiu dia ada di bagian lingkaran dalam dari Nona Qiu Yao adalah sebuah perintah dari Shenlang. Ujar dari Zhang Choi yang membuat si Zhang Jin dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi, dan dia pun bertanya kepada bapaknya di mana Nona Xiu dan dia akan segera membereskannya. Tapi ini orang tua ini dia pun mengatakan enggak akan bisa melakukannya karena saat ini Nona Xiu dia ada di dalam bersama dengan Nona Qiu Yao. Dan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh si putranya yang tengil ini. Dan dia juga mengatakan Shenlang pasti dia mengirim Nona Xiu sebagai mata-mata untuk dirinya agar bisa menjalankan rencananya, pikir dari Zhang Choi. Sedangkan di sisi lainnya, berita yang telah dilakukan oleh keluarga Jin yang telah membayar 800.000 koin emas juga udah menyebar ke semua pihak. Bahkan untuk rakyat jelata aja, mereka juga udah dapat kabar hal gila itu. Hingga membuat mereka semua berpikir apakah jangan-jangan keluarga Jin juga telah mengumpulkan ataupun menemukan tambang emas di Pulau Wangyan, hingga membuat mereka dapat membayar hutang mereka yang jumlahnya sangat banyak. Dan orang-orang di kedai kopi juga mulai berspekulasi liar tentang keluarga Jin. Sedangkan di sisi lainnya, di kediaman dari keluarga Jin sendiri saat ini, Su Peipei dia pun tidak menyangka kalau ternyata suaminya saat ini lebih langsing daripada yang sebelumnya dan udah tampak sehat karena udah nggak lagi minum obat yang diberikan oleh Shenlang karena drama-dramaan udah selesai. Dan itu membuat Su Peipei yang melihat penampilan dari suaminya yang baru lebih muda, lebih langsing, membuat dirinya juga meminta kepada Shenlang untuk memberikannya sebuah pil ataupun obat diet. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan buat apa? Su Peipei permaisuri, tubuhmu sungguh sangat luar biasa, udah singset, udah kayak anak gadis 17 tahun, buat apa? Ujar dari Shenlang yang membuat Su Peipei dia pun tersipu malu dengan apa yang diucapkan oleh Shenlang. Dan dia juga meminta kepada suaminya untuk belajar bagaimana caranya menyanjung seorang wanita dari Shenlang. Ujar dari Su Peipei sembari mencuil suaminya sendiri. Waduh. Namun di sini patria keluarga Jin dia juga meminta kepada Shenlang untuk menceritakan langkah apa selanjutnya untuk dapat menyelesaikan permainan ini. Dan untuk Shenlang dapat mengatakan kalau pertempuran besar akan semakin dekat, dan Shenlang juga meminta kepada bapaknya untuk segera menambah jumlah pasukan yang mereka miliki. Ya setidaknya 2.000 lagi lah, ujar dari Shenlang. Dengan apa yang diucapkan oleh Shenlang membuat patria keluarga Jin dia bertanya, merekrut lebih banyak lagi dari orang luar apa orang dalam? Dan jika kita merekrut dari orang luar, itu memang mereka jauh lebih kuat, tapi agak sulit untuk dapat dikendalikan. Dan ya taulah namanya juga orang luar, ujar dari patriark. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan nggak apa-apa, mau orang luar orang dalamnya sama aja. Lagi pula mereka juga digunakan bukan untuk langsung konfrontasi langsung dengan musuh, tapi sebagai umpan doang, ujar dari Shenlang. Mereka hanya digunakan sebagai sebuah pencitraan dan juga
persiapan untuk melakukan sebuah penyergapan doang. Ujar dari Sheila, di mana Sheila dia juga mengatakan kalau mereka juga harus menyelesaikan misi ini dalam waktu dekat. Paling tidak ya 3 hari udah selesai karena semua perlengkapan juga udah ada. Zirah dan juga perlengkapan yang lainnya udah, jadi tinggal tambah 2000 pasukan aja. Dan Sheila juga meminta kepada Patria Keluarga Jin untuk memimpin 4000 pasukan yang ada di Pulau Wangyan. Di mana Sheila dia juga mengatakan dia memiliki sebuah rencana untuk menjadikan Pulau Wangyan sebagai tambang emas. Dengan semua sumber daya yang kita dapatkan dari kamar dagang Tiando, aku akan melakukan sebuah investasi besar sebanyak 400.000 koin emas di Pulau Wangyan, akan merubah pulau cantik ini menjadi tambang emas. Karena Shilang juga mengatakan kalau dia akan membangun bentang di tempat itu, membangun area tambang dan juga memobilisasi pasukan dan juga area para pekerja untuk segera membangun kota itu dalam waktu sangat dekat, dan akan menjadikan kota itu ataupun pulau itu sebagai pusat strategis bisnis yang dimiliki oleh keluarga Jin. Bahkan Shilang dia juga mengatakan kalau dia hanya akan meninggalkan 1000 pasukan di wilayah utama ataupun di istana, dan sisanya 4000 lagi akan dibawa ke Pulau Wangyan sebagai penjaga pulau itu, dan itu pasti akan membuat mereka semua berpikir kalau Pulau Wangyan adalah tambang emas. Dan itu akan membuat orang-orang akan datang ke tempat itu. Ujar dari Sheila, dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Patria Keluarga Jin. Dia juga mengatakan jika saja aku bukan orang dalam, aku juga akan berpikir yang sama. Bagaimana mungkin ada pasukan yang sangat kuat di pulau itu jika tidak ada sesuatu di pulau itu. Dan tentunya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang akan menjebak banyak orang. Ujar dari Patria Keluarga Jin, dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Sheila. Tapi Sheila dia juga mengatakan kalau sejatinya mungkin saja para bangsawan tua ataupun orang-orang lainnya akan percaya, tapi tidak dengan Zhang Choi. Ujar dari Sheila yang sangat waspada dengan Zhang Choi. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Sheila yang sangat waspada dengan Zhang Choi, yang berpikir mungkin saja Zhang Choi tahu rencananya membuat Patriark, dia pun bertanya bagaimana mungkin Zhang Choi tahu, padahal Zhang Choi nggak ada di dalam pertemuan yang sebelumnya. Tapi di sini Sheila dia juga mengatakan kalau Zhang Choi adalah seorang ahli strategi yang sangat luar biasa, dan dengan pengalaman dan juga kemampuan yang dia miliki, aku rasa dia tahu apa yang akan terjadi dengan kita di Pulau Wangyan, rencana apa yang sedang kita siapkan. Ujar dari Sheila. Tapi di sini Sheila juga mengatakan udah biarkan aja, nggak peduli juga, tetap kita akan menjalankan rencananya. Ujar dari Sheila. Dan Sheila juga meminta kepada Mulan untuk segera mengumpulkan pasukan. Dan untuk Mulan dia pun mengikuti rencana dari Sheila. Tapi sebelum pergi, Mulan dia juga bertanya kepada Sheila apakah Sheila masih ingat tentang perjanjian mereka yang membuat. Sheila dia pun bertanya, perjanjian apa? Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Sheila tentunya membuat Mulan dia pun kesal dengan perjanjian yang dilupakan oleh Sheila. Apakah kalian ingat perjanjian apa? Di 2 part sebelumnya ada Sheila dia ngajak sebuah janji dengan Sheila, dengan Mulan, tapi ketahuan sama Jin Hui yang itu loh. Next. Dan karena Mulan tidak mendapatkan jawaban yang menyenangkan dari Sheila yang lupa dengan perjanjian mereka, membuat Mulan dia pun berjalan pergi meninggalkan Sheila dengan emosi. Tapi melihat Mulan yang terlihat cukup marah, membuat Luo Bing dia pun tahu kalau sepertinya Mulan ini belum bisa melangkah maju, hingga membuat dirinya kesal dengan Mulan. Karena jika Mulan belum dicocol sama Sheila, maka dirinya nggak bisa juga dong dicocol sama Sheila, pikir dari Luo Bing. Dan dia nggak bisa lebih lama menunggu. Ucap dari Luo Bing. Dan benar saja kini selama beberapa hari ke depan Mulan dia mulai merekrut pasukan baru. Dia melakukan sebuah wajib militer, membawa orang-orang yang memang layak untuk menjadi pasukan tambahan bersama dengan keluarga Jin yang akan dibawa ke Pulau Wangyan. Dan apa yang dilakukan oleh Mulan yang merekrut pasukan dalam jumlah besar dengan sangat-sangat cepat tentunya membuat para orang-orang berpikir kalau sepertinya ada sesuatu dengan Pulau Wangyan, karena keluarga Jin secara masif membawa pasukan-pasukan baru, dan itu tentunya membuat mereka berpikir jangan-jangan benar kalau di Pulau Wangyan ada tambang emas. Ucap dari mereka semua. Sedangkan di aula milik keluarga Tang saat ini mereka juga sedang mencoba untuk dapat meneliti bongkahan-bongkahan emas yang mereka dapatkan, dan mereka juga tahu kalau bongkahan emas ini adalah bongkahan emas yang baru saja digali, dan itu membuat mereka berpikir jangan-jangan benar di Pulau Wangyan terdapat tambang emas. Ucap dari Patria Keluarga Jin. Tapi dia juga mengatakan sudah bertahun-tahun kenapa baru sekarang ada tambang emas. Namun di sini pengawal ini dia pun mengatakan yang nggak tahu juga, tapi dia mengatakan kalau sejatinya biasanya tambang emas ditemukan di area terdalam dan juga ditemukan secara tidak sengaja. Ucap dari orang tua itu yang membuat di sini Patria Keluarga Tang dia pun ingin segera meminta kepada pasukannya untuk mengirimkan tim mata-mata untuk dapat menyelidiki itu semua. Kalau nggak bisa datang ke area tambang, selidiki area sungai. Biasanya di bagian sungai-sungai ada beberapa emas yang terlarut, yang artinya di ujung sana ada tambang emas. Ucap dari Patria Keluarga Tang. Dan jika itu benar, maka dia benar-benar tidak terima dengan ini semua.
Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh bapaknya di sini, Tang Yun, dia juga mengatakan akan sangat sulit bagi mereka untuk dapat mengirim mata-mata karena Pulau Wangyan saat ini dijaga ketat oleh keluarga Jin. Bahkan mereka juga menahan 4.000 pasukan di pulau itu. Ucap dari Tang Yun. Tapi mendengar hal itu membuat orang tua ini sempat ingin mengirimkan putranya yang merupakan murid dari Raja Pedang. Tapi sayangnya nggak bisa karena putranya nggak mau ketika mereka telah mengirimkan sebuah pesan. Dan itu tentunya membuat orang tua ini dia pun sungguh sangat kesal dengan putranya itu, dan dia kini harus pergi menuju tempat di mana Zhang Choi berada karena biasanya Zhang Choi tahu jalan keluar dari ini semua, pikir dari orang tua itu. Dan benar saja, kini orang tua ini dia pun pergi menuju tempat di mana Zhang Choi tinggal. Dan ketika dia melihat Zhang Choi, ternyata Zhang Choi masih berbaring di tempat tidur, hingga membuatnya berpikir jangan-jangan Zhang Choi ini terlalu berlarut-larut bersedih ketika dia sudah kalah di dalam perebutan Pulau Jinsan, pikir dari orang tua itu. Ini Patriark Wargatang dia pun bertanya kepada Zhang Choi, langsung aja ke intinya, apakah dia percaya kalau ada tambang emas di Pulau Wangyan. Namun untuk Zhang Choi dia pun mengatakan sulit untuk dapat mempercayai itu semua karena ini semua terlalu kebetulan. Dia adalah orang yang sangat licik hingga tidak mungkin untuk melihat petunjuk apapun dari dirinya, ucap dari orang tua ini. Dan di sini Zhang Choi dan juga berpikir jangan-jangan Shelang dia berkolusi dengan orang-orang yang dari kamar dagang Tiando hingga membuat dirinya mendapatkan emas yang sangat banyak, ucap dari orang tua itu yang membuat Patriark Wargatang dia pun mengatakan, hey ayolah, memang kesepakatan apa yang bisa ditemukan oleh Shelang hingga dia bisa membayar 800.000 koin emas. Apa yang bisa didagang oleh Shelang hingga menghasilkan 800.000 koin emas? Ayo coba jelaskan kepadaku, ucap dari Patriark Wargatang. Dan hal itu juga ya benar juga, pikir dari Zhang Choi, 800.000 koin emas dapat dari mana? Pikir dari mereka juga. Dan itu membuat di sini Patriark Wargatang dia juga mengatakan kalau sejatinya keluarga Qi saja yang merupakan saudagar rempah-rempah, mereka hanya menghasilkan 100.000 koin emas setiap tahunnya. Bahkan untuk warga Hu, mereka hanya bisa menghasilkan ribuan koin emas aja, padahal mereka adalah saudagar kain yang ada di seluruh kekaisaran. Dan untuk Shelang bisa menghasilkan 800.000 koin emas dengan kamar dagang Tiando dari mana? Apa yang didagangi oleh Shelang? Ucap dari pria tua itu. Sini Patriark Wargatang dia juga mengatakan jika mendapatkan uang sebanyak itu mungkin hanya bisa dilakukan oleh para bajak laut aja karena mereka mengambil milik orang lain. Tapi untuk saudagar, pedagang gak mungkin, ucap dari Patriark Wargatang. Dan ini semua hanya dapat terjadi jika ada tambang emas di Pulau Wangyan, ucap dari orang tua ini. Dan dia juga mengatakan kalau ini adalah waktu yang sangat rentan bagi keluarga Jin setelah mereka menyelesaikan ekspansi militer mereka. Tentunya mereka akan membangun pulau itu dan akan sangat sulit untuk dapat merebut Pulau Wangyan jika kita terlambat, ucap dari Patriark Wargatang. Tapi di sini untuk orang tua ini dia juga mengatakan kalau sejatinya dia paham kenapa Wargatang agak sedikit cemas. Tapi ingatlah apa yang dia lawan itu adalah Shelang, orang yang sangat amat licik. Dan pertama-tama sebelum kau melakukannya, sebelum kau menyerang, kau harus memastikan dulu apakah memang ada emas di pulau itu. Dan untuk Patriark Wargatang dia juga mengatakan iyalah gak mungkin dia main nyerang-nyerang aja, pasti dia akan mengirimkan mata-mata untuk dapat mengetahui itu dulu, ucap dari orang tua itu yang. Tapi di sini Patriark Wargatang dia juga mengatakan akan sangat sulit untuk dapat mengirimkan mata-mata karena saat ini keluarga Jin mereka menjaga ketat Pulau Wangyan, bahkan mereka juga menempatkan 4.000 pasukan mereka di pulau itu, dan siapapun yang datang tanpa sebuah tujuan yang jelas maka orang itu akan langsung di-hack, ucap dari Patriark Wargatang yang membuat Zhang Choi dia pun mengatakan aku tahu seseorang yang tidak mungkin dapat disingkirkan oleh keluarga Jin. Siapa? Tanya dari orang tua itu. Itu si tengil bajak laut kah? Ya, di sini Patriark Wargatang dia pun berpikir benar apa yang diucapkan oleh Zhang Choi adalah hal yang benar. Kalau Patriark Warga Jin gak akan mungkin berani menyingkirkan bajak laut itu karena bajak laut itu dia memiliki 3.000 pasukan yang sangat amat kuat, dan tentunya Patriark Warga Jin gak akan mungkin beraninya memicu perselisihan langsung dengan si Raja Bajak Laut, pikir dari Patriark Wargatang yang membuat Patriark Wargatang dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan dia juga mengatakan baiklah, jaga kesehatanmu baik-baik dan aku harus segera pergi, ucap dari orang tua ini yang membuat Zhang Choi dia pun tersenyum karena dia secara tidak langsung mengajak Patriark Wargatang untuk membawa si bajak laut pergi ke Pulau Wangyan, yang membuat Zhang Choi dapat mengatakan, Shelang, aku telah menyerahkan bajak laut itu ke tanganmu beserta dengan keluarga Tang. Dan lihat apa yang akan kau lakukan, ucap dari Zhang Choi.
Sedangkan di sisi lainnya saat ini Nona Shu dia pun masih menceritakan tentang cerita si Sun Gokong kepada Nona Qiao. Dan untuk Nona Qiao ketika dia mendengar cerita Sun Gokong, lagi-lagi dia pun terpukau dengan cerita itu. Karena cerita itu adalah sebuah cerita kebebasan dan dia juga ingin pergi bebas, tapi dia tertahan di tempat ini. Dan untuk Nona Qiao dia pun benar-benar sangat menikmati cerita itu yang membuat Nona Shu dia pun juga cukup bingung kenapa gadis ini terlalu menyukai cerita itu. Tapi untuk Nona Yao dia pun mengatakan kalau dia sungguh sangat suka dengan cerita itu. Sama seperti dirinya yang terjebak di tempat ini tapi hatinya ingin segera pergi melangkah jauh. Ujar dari Nona Yao yang membuat Nona Shu dia pun bertanya kalau Nona Qiao ingin pergi, ya kenapa nggak pergi aja. Tapi di sini gadis ini dia pun mengatakan enggak, lanjutkan aja ceritanya. Dan ketika Nona Shu dia kembali melanjutkan ceritanya, membuat Nona ini lagi-lagi dia pun sungguh sangat kagum dengan cerita itu. Dan dia benar-benar sungguh sangat antusias hingga membuatnya pun berpikir kalau dia ingin segera pergi melangkah jauh pula. Tapi dia terjebak di tempat ini dan dia belum bisa pergi sebelum menyelesaikan janjinya. Namun melihat gadis ini yang berdiri mendapatkan cahaya dari matahari sunset membuat dia terlihat seperti jauh lebih mempesona dengan cahaya sunset yang sangat menyilaukan yang membuat Nona Shu lagi-lagi justru tambah terpesona. Tapi tiba-tiba aja di sini gadis ini dia pun ngencret apa sih bahasanya ya? Mimisan, tiba-tiba aja dia mimisan dan dia tidak sadarkan diri dan langsung gedublak nyungsep di tengah-tengah yang membuat Nona Shu dia pun langsung panik ketika Nona Qiao dia tiba-tiba aja pingsan. Membuat Nona Shu dia pun langsung menulis ke sebuah surat untuk Xialang karena dia juga telah melihat kalau ternyata ada beberapa dokter sebelumnya telah dikirim oleh bapak dari Nona Yao untuk dapat memeriksa kondisi yang dimiliki oleh Nona Yao. Tapi sayangnya tidak ada satupun dokter yang tahu sumber penyakit yang dimiliki oleh Nona Yao, hingga membuat Nona Shu dia harus menuliskan sebuah surat kepada Xialang memberitahukan kondisi yang telah diterima oleh Nona Yao. Dan dia berharap Xialang dapat membantu dirinya, yang membuat Xialang ketika dia membaca surat itu membuatnya pun tahu kalau ini jadi ribet. Dan dia juga tahu kalau saja Nona Yao dia sampai meningsoi tentunya itu akan sangat sulit karena itu akan mengganggu rencananya. Dan dia juga berpikir maka dia harus pergi ke kota itu. Tapi dia juga tahu kalau kota Nuchou adalah kota yang sangat amat berbahaya hingga membuat Xialang dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Tapi untuk dapat memastikan keselamatannya dia juga harus mendapatkan pengawalan yang cukup kuat hingga membuat Xialang dia akan meminta bantuan dari kamar dagang Tiando untuk memberikannya sebuah akomodasi perjalanan dan juga pengawalan. Dan dia juga akan pergi ke tempat itu untuk memastikan rencananya tetap berjalan dengan lancar. Tapi tentunya dia harus mendapatkan pengawalan yang sangat amat kuat, yang setidaknya jauh lebih kuat daripada Mulan. Padahal sebelumnya Xialang sempat berpikir ingin membawa Pak Tua si Raja Pedang, tapi saat ini Pak Tua itu jauh, jadi nggak usahlah ucap dari Xialang. Dan pada akhirnya Xialang dia pun mendapatkan pengawalan, yaitu si gadis ini, yang membuat Xialang dia pun bertanya, ini siapa? Ucap dari Xialang. Dan untuk Pak Tua ini dia pun mengatakan kalau ini adalah adiknya. Oke. Ini Xialang nggak menyangka kalau ternyata orang tua itu malah ngasih adiknya sendiri, nggak tuh? Waduh, apakah dia nggak takut kalau adiknya kenapa? Pikir dari Xialang. Tapi di sini Xialang juga melihat ke orang ini, kayaknya jago juga. Tapi di sini Xialang dia juga mengatakan, tunggu sebentar, aku harus bersiap-siap dulu. Dan benar saja, kini 1 jam kemudian Xialang dia pun kembali dengan penampilan barunya yang seperti ini. Dia berpenampilan seperti wanita karena Nona Qiao hanya mau dekat dengan seorang wanita doang. Makanya Xialang kini berdandan seperti wanita. Dia nyamar jadi wanita. Dan perjalanan Xialang menuju kota Nuchou akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan gua harus jemput bini gua sekarang. Udah jam berapa ini? 21.17. Dia balik jam 22 dan gue harus berangkat dulu sekarang. Nah, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.